berangkat, saya paham baru. Dulu kan saya jatuh sebelum berangkat tuh, di Jogja. Saya pulang dari situ, dari kedutaan itu, saya ngelatih, ini bengkak lagi, Mas. Oh. Kehidupan berarti menyelamatkan saya. Telat mikirnya, karena sudah terjadi. Tapi begitu ditolak awal-awal, enggak kepikiran ke sini, aku udah siap. Bahkan saya menyalahkan pihak yang, oh ini ada apa kok saya ditolak, persyaratan lengkap, bahkan saya udah bayar. Ternyata yang pertama saya gagal itu, saya berapa hari, seminggu kemudian, saya ngelatih, ini bengkak. Wow, kebayang kalau saya langsung terima dan sembuh. Itu asumsi saya. Adapun rencana kehidupan memang harus skenarionya begitu ya, wallahu alam kan. Tapi yang pasti, kadang-kadang kita baru tahu sesuatu bahwa itu niatan menyelamatkan kita setelah terjadi. Oke. Paham ya? Keren. Sumpah keren. Ya. Aku pengen masuk ke sesi yang lebih tasawuf. Nek aku iso tak jawab ya? Iya, makin malam makin. Aku gak iso ya sepurane, Mas. Ki Nuryanto ini kan sekarang udah mulai lagi sowan-sowan ke makam-makam leluhur, ya kan, wali-wali dan lain sebagainya. Kita tahu orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi itu kan mencoba memutus hubungan manusia Nusantara ini dengan leluhur-leluhur kita gitu. Sebenarnya kesadaran apa sih yang mulai terbangun sehingga memutuskan lagi untuk mulai mengunjungi makam-makam wali dan lain-lain tuh apa gitu? Ya salah satunya setelah saya menuliskan buku ini, saya dari Hawaii, di sini saya tulis juga. Saat di Hawaii kita berbicara bahwa kita ini adalah data-data leluhur. Oke. Kita mewarisi data-data leluhur. Kakek saya punya data, dia dari kakeknya, dari neneknya. Nenek saya punya data, dari kakeknya, dari neneknya, dan sampai ke saya. Tapi kan ada namanya distorsi genetik. Wah, itu apa mana? Distorsi genetik itu artinya penyusutan DNA. Yang mungkin tadinya kodenya AABC, tiba-tiba menyusut. Karena kenapa? Karena ritual yang dilakukan leluhur tidak kita lakukan. Satu. Atau yang kedua, nyaris bahkan kita tidak lagi bersentuhan dengan leluhur. Pemikirannya tidak dilakukan, kebiasaannya tidak dilakukan, bahkan kunjungannya nggak pernah. Lah, jika teman-teman berbicara dunia kuantum, salah satu hal yang paling identik dengan kuantum adalah keterhubungan. Oke? Lah, saya memaknai setelah, bukan hanya pulang dari Hawaii sebenarnya, tapi dari Hawaii itu semakin menguatkan. Saya memaknai everything is connected. Bahwa semua hal itu tersambung. Tapi ada yang harus sengaja kita sambungkan dan kita lakukan secara sadar, seperti halnya bermeditasi. Kita sudah setiap hari bernafas, Mas. Tapi kita harus menyambungkan diri dengan nafasnya secara sengaja. Mengamati intentionally dengan niat. Lah, saya melakukan ziarah kubur itu berbeda sekarang. Saya datang ke leluhur saya, nggak harus berdoa aneh-aneh. Guru ngomong, "Mbah, aku teko." Kadang-kadang begitu, saya cuma tiduran di masjidnya gitu. Sekiranya ada sesuatu perlu diperbaiki, ya diperbaiki gitu. Sekiranya tidak, ya tidak gitu. Kenapa? Saya meyakini everything is connected. Semua hal itu terhubung dalam tatanan kuantum. Tatanan fisik mungkin kita terpisah. Tatanan energi kan enggak. Oke? Itu. Kemudian yang kedua, karena kita adalah makhluk data, mau tidak mau, kita harus men-tracing data itu. Supaya semakin bagus gitu kan. Oh, dulu leluhur saya punya kebiasaan begini, relate nggak dengan hari ini? Oke, karena yang saya temukan relate. Mbah saya begini, bapak saya begini, paman saya begini, kakak saya begini. Oke, sama berarti. Berarti saya harus nyambung. Ritualnya apa nih? Minimal walaupun saya nggak meniru secara utuh, saya tidak melakukan apa yang kakek nenek saya tidak lakukan. Berarti kan koneksinya tidak terhambat. Iya. Pernah nelpon tiba-tiba suaranya hilang? Iyalah. Dari 2 bar, 3 bar sampai 1 bar? Itu juga yang akan terjadi. Satu strip hilang dari koneksi leluhur atau ketuhanan, mulailah suaranya pedot-pedot begitu, satu just no sinyal. Ada waktu di mana kita ngeblank. Oke. Untuk menuju, kenapa tidak? Salafi ngomong, kenapa tidak langsung kepada Tuhan? I know. Kenapa tidak langsung ke satelit? Kenapa kita harus lewat Indosat? Kan sama pertanyaannya begitu gitu.
Kenapa kita harus relay ke Indosat, ke Telkomsel dulu, tidak langsung ke satelit yang di atas? Gitu. Hidup itu ada mekanismenya. Lah, saya meyakini mekanisme kepada Tuhan salah satunya adalah melalui orang tua, yang kedua adalah leluhur. Kenapa nggak langsung ketemu Prabowo? Nah, makanya angel. Ketemu Teddy ya, angel itu. Oke ya, akhirnya saya pulang dari Hawaii. Bahkan saya tulis di sini. Bacaannya mirip. Di tahlil ada bacaan wa'fu anna wa'fir lana warhamna. I'm sorry, please forgive me, I love you. Tak tulis, Mas. Oh, saya pulang ke Indonesia dengan pemahaman Ho'oponopono, tapi di situ ada Islamnya, ada Jawanya, ada Qur'annya. Semakin saya rengket. Nah, terus ada satu pernah kondisi di mana saudara saya sakit, Mas. Iya. Ponakan saya sakit. Step 20 jam. Kebayang? Anak kecil umur 2 tahun, step 20 jam. Bawa ke dokter saraf, paman saya ada yang orang kesehatan juga, sudah angkat tangan. Bawa ke Surabaya, angkat tangan. Kakak saya juga praktisi seperti saya kan. Sehingga galaulah kita. Saya juga galau. Wes mentok, ilmu yang saya pelajari mentok. Loa mentok. Loa bohopo. Karena konsep itu nggak akan jalan manakala kita udah nggak tenang, Mas. Betul. Bukan tentang parangnya nggak tajam, yang megang udah nggak tenang. Ibaratkan loa dan lain itu kan ilmu kan. Oke. Mentoklah saya, paman saya mentok, sehingga kita buat sebuah kesepakatan. Kesepakatannya begini. Nek memang by dewe, nenek kita, kakek buyut kita ini konon katanya sakti dan hebat. Ayo nanti malam kita tawasuli, minta tolong, kasih cara gimana menyembuhkan atau langsung sembuhkan deh. Kalau enggak, gak usah kita fatihai. Pokoknya berhenti, kita tak bakar. Wela. Itu betul, Mas. Oke, saya bilang. Kamu tawasul ke Mbah Kakung, aku ke Mbah Putri, saya bilang kan. Tawasul lah kita. Bener, Mas. Tapi saya nggak bisa memastikan bahwa itu mbah saya atau itu demit dan lain-lain. Iya. Whatever ya. Datang loh lewat mimpi. Pijetnya begini le, doanya ini. Sembuh sampai sekarang. Dari situ saya tambah rajin sekarang untuk ziarah gitu. Terbukti. Saya pernah juga mentok. Ini nyata, asli real. Ya. Saya tidur habis nerapi orang, waktu saya di Malang. Tiba-tiba ada anjing besar mau nyakar saya. Terus ada orang mau nusuk saya pakai tombak. Datang Mimpi? loh. Mimpi tuh. Dalam tidur. Ada orang megang saya loh. Tangi-tangi. Iya. Bacaan itu. Itu saya lihat nggak ada. Leluhur saya. Oh iya. Aku sering kayak gitu. Nah, saya ngalami hal-hal seperti itu sering gitu. Iya. Yang terbaru tentang leluhur tadi, setelah dari situ, ketambahan dari Hawaii, ketambahan dari case ini, rajin saya ziarah sekarang. Oke. Kenapa? Saya menemukan keterhubungan itu. Saya menemukan hal-hal, bahkan sering terjadi. Saya sudah ngomongkan pemahamannya berulang-ulang ke teman-teman internal Bayi Suci, perguruan saya, murid-murid saya. Baru 2 bulan atau bahkan setahun kemudian saya nemu bukunya. Mungkin saya meyakini ada satu password untuk leluhur kita, mungkin saya disuntak dari situ. Mungkin ya, saya mengatakan mungkin, tapi katakanlah bahwa itu berhasil. Saat saya sendiri bisa, saat saya untuk ponakan saya bisa. Pertaruhannya, kalau nggak ditolong, nanti kitabnya kita bakar, nggak usah kita ziarahi, dan ya kan, nggak usah kita fatihai. Datang loh Mas, asli, swear datang. Iya. Dari situlah saya, mungkin baik denger ya gitu. Makanya Ngaji Roso tuh pengen kembali mengajak kepada semuanya untuk uri-uri ya budaya leluhur, termasuk adat dan tradisi yang selama ini tuh ditinggalkan gitu. Karena adat dan tradisi itu saya yakini itu bisa menganulir kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Yes. Nah, kembali ke soal leluhur ya. Ini kan mungkin hubungannya dengan misalnya kalau di Islam kita ada konsep alam kubur. Yes. Nah, orang itu ketika kemudian sudah menghadapi kematian, terlepas antara nyawa dan raganya itu, kesadaran terakhir pada saat kemudian nyawa itu lepas,
Bagi saya secara pribadi, belief saya, itu akan menjadi kesadaran awal saat kemudian dia masuk ke dimensi selanjutnya. Yes. Nah, percaya nggak Ki Nuryanto dengan hal itu? Saya percaya itu. Oke. Saya percaya itu, karena saya belajar juga. Maka kan ada kriteria ruh. Ada alam tengah, alam bawah, alam apa kan itu kan. Bahkan di Islam ada husnul khatimah, su'ul khatimah. Saya pelaku pelatihan, Mas. Di pelatihan itu ada sebuah materi di TOT Training for Trainer itu, kelasmu itu hanya akan berkesan pada 2 kondisi, opening dan closing. Openingmu akan membantu sejauh mana kelas itu bergerak, closing akan membantu apa yang akan diingat. Itu berlaku. Iya. Manusia juga berlaku itu. Mati dalam kondisi apa kamu itu menentukan roh. Salah satunya. Nah, kita bisa perhatikan. Menurut cerita, Mbah Ronggo Warsito itu kan tahu matinya kapan. Ya kan? Menurut cerita, tapi saya nggak tahu. Dan menurut cerita, kakeknya Mbah saya berarti dekat ke saya kan, juga ceritanya sama. Artinya, hidup ini kan paralel gitu. Ya, pembatasnya kalau psikologi itu adalah persepsi dan pikiran. Oke. Maka kenapa kita tidak cenderung menemukan wangsit, pencerahan, apalagi kreativitas, apapun namanya, karena pikiran kita terlalu bising membuat part atau batasan-batasan dengan hukum itu, dengan ide atau wangsit itu. Manakala kita hening, Allahu Akbar, lah kunci di celana, muncul kan? Ini yang disengaja oleh orang-orang Jawa dulu. Manekung, hening, puasa, muting, rowot, gantung. Supaya kita bisa masuk ke kondisi itu sesuka hati. Kalau guru saya pencipta NLP, Richard Bandler mengatakan, you have to learn both trance. Then you can shift from trance to untrance. Kamu harus mempelajari apa itu bawah sadar atau trance, sehingga kamu bisa masuk, keluar, masuk sesuka hati. Kamu selesai. Jadi jika hukum tren atau bawah sadar itu adalah sebuah dimensi, kamu harus mempelajarinya, kamu memahami portalnya, sehingga kamu mau keluar bisa, mau masuk bisa. Ada pelajaran itu. Namanya teknik trans in, trans out. Sehingga kita bisa jalan-jalan ke tren, bisa tidak. Maka tidak lagi muncul istilah, apa yang kau ngomongkan sebelum tidur. Enggak, tren itu bisa dikunjungi kapanpun jika kamu tahu portalnya apa. Paham ya? Kemudian, PR kita adalah, di Ngaji Roso saya kira sudah banyak pembicara dan macam-macam. Pelan-pelan kita menjadi Ngaji Roso yang Indonesia banget. Jika dikerucutkan Jawa banget. Dengan narasi yang menarik. Gitu kan. Kalau dulu bahwa wah ini ada makhluk alien, bukan lagi oh itu mungkin sudut pandang dan caramu berpikir. Oh ini ada khaddamnya, oh itu mungkin ada data. Kira-kira narasi-narasi itu yang perlu kita pahami. Karena itu yang saya lakukan, Mas. Saya menerjemahkan silat saya dengan tradisi berpikir NLP. Dan saya melihat NLP dengan kacamata ilmu nahu dan saraf. Saya terbantu memahami NLP itu karena saya melihat setiap kata bisa berubah, bagaimana kata bayak tubuh kataban wa maktaban. Oh ya, sakit disakiti, menyakiti, alat sakit. Saya terbantu memahami NLP karena saya melihat NLP sebagai saraf dari fa'ala yaf'ulu. Lah, manusia itu kan salah memaknai masalah, Mas. Oh ini isim alat, kok isim makan gitu kan. Betul. Saya ini sakit, disakiti, atau merasa sakit. Itu 2 hal berbeda, 3 hal yang berbeda. Saya itu sedih, merasa sedih, atau memilih sedih. Yang tidak kita sadari adalah NLP itu kan kental sekali linguistiknya. Anda ini memposisikan sebagai sakit, menyakiti, disakiti, tersakiti, merasa sakit, atau membayangkan sakit itu kan detil. Maka kalau kita belajar, apa yang Anda rasakan? Saya merasa takut. Oh, kamu merasa takut. Kenapa kamu merespon dengan rasa takut? Bukankah kamu punya perasaan yang lain? Bisa sedih, bisa meriang, bisa bosen. Kenapa itu yang kamu pilih? Ya suka ya, Mas. Nah, fa'ala yaf'ulu itu ilmunya. Saya terbantu memahami NLP dari ilmu itu. Dari semantik dan lain-lain. Artinya, jika NLP concern kepada perubahan kata, perubahan makna, sehingga bentuk sikap, ayo kita melihat Ngaji Roso ini dengan kacamata linguistik yang benar bahwa oke, santet, oke, meditasi, tapi bagaimana narasi orang Jawa?
Jika itu mau dijawakan. Bagaimana narasi muslim jika itu dimuslimkan? Jika itu jadikan general, apa sebenarnya yang terjadi? Oh, itu sudut pandang. Oke, persepsi. Apa yang terjadi? Oh, itu pola pikir. Oke, mind programming. Apa yang terjadi? Oh, itu data. Itu programming. Kan enak. Tapi ya butuh orang yang betul-betul tidak semata-mata. Hati-hati dengan celometan-celometan. Karena tidak sadar atau sadar Mas Indra sedang memberikan virus kejutaan umat manusia. Yang dikhawatirkan salah memaknai, terutama loa. Hati-hati. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana planless, mana males. Mana bodoh, mana males. Itu penting. Nah, untuk mengganti realita lama menjadi realita yang baru. Itu kan butuh yang namanya action. Yes. Yang jelas gitu. Action plan-nya harus jelas gitu. Nah, supaya kemudian konsep-konsep ilmu pengembangan diri itu tidak menjadi spiritual bypass gitu. Entah itu Ho'oponopono atau kemudian yang lain-lain gitu. Gimana ini mengedukasi masyarakat ini gitu, karena bagaimanapun juga seseorang itu berubah karena ada action yang berubah juga gitu. Itu gimana tuh? Urut-urutannya begini, urut-urutan dulu teori ya. Kita harus tetap paham. Nomor satu, bagaimana sebuah perilaku itu muncul. Nomor satu kan dari ada namanya abjad, kemudian membentuk kata, membentuk kalimat, membentuk makna, membentuk rasa, membentuk keputusan, membentuk sikap. Oke lah, kira-kira urutannya begitu. Nah, mulai berarti kita menyusun narasi-narasi yang pastilah perbedaan sudut pandang itu berbeda, Mas, seperti halnya agama kan. Tapi minimal ada orang yang menjembatani nih. Oh, tidak semuanya harus begitu. Oh, tidak semua harus tidak begitu gitu. Ada narasi-narasi yang mulai kita pelajari bahwa anak muda itu kan mentalnya berbeda dengan kita. Mungkin intelektualnya bagus, tapi bakoh itu? Tough. Kekuatannya tidak seperti orang lama. Orang lama itu kan mainnya di lapangan, kotor, jorok, cacing dimakan. Kalau sekarang kan sama gula aja takut, kan? Nasi putih takut, ya kan? Garam takut. Dulu mah, aduh, makan Indomie, kalau kecapnya tidak sampai merah, that's fine gitu. Tapi sekarang kita sudah divirusi dengan setiap orang bisa bernarasi. Apalagi ada AI, kita nyaris tidak bisa membedakan. Lalu gimana caranya? Ya harus ada keseimbangan pemikiran bahwa dalam titik tertentu apa yang disampaikan tidak selamanya begitu. Ada waktu di mana planless itu berguna, ada waktu rencana itu dibutuhkan. Kan gitu kan? Yang menyadarkan saya satu omongan guru saya. Planless itu bagus, tapi kamu harus tahu diri, tahu waktu. Kalau kamu naik pesawat, ya kamu ikut jadwal pesawat. Kalau kamu naik kereta, ya saya itu sepintas pelan tapi oh iya ya. Ada satu hal di dunia ini di mana tidak bisa kita ambil semua, tidak bisa juga kita lepas semua. Tetap ada paradok. Ada satu paradok, batasan-batasan. Saya mau planless, ya berarti kemana-mana harus bawa mobil sendiri, jalan sendiri. Tapi ternyata harus terjebak pada satu hukum jadwal malabar. Tidak bisa ditoleransi jadwal kereta. Nah, kesadarannya harus memahami itulah. Kalau pertanyaannya gimana caranya, ya mulai berarti. Seperti saya dulu semua harus tentang pikiran, sekarang mulai. Ternyata hidup tidak semata-mata pikiran. Hidup itu butuh etika, hidup itu butuh kemampuan, butuh disiplin, butuh sikap, butuh penyesuaian, butuh kinerja, butuh butuh mesin, butuh money, butuh metode, kan gitu kan? Kalau hanya main, kita nggak punya metode, nggak punya mesin, nggak punya money. Kompleks ya? Something not happen lah. Kalau semuanya main, nggak jalan. Nah, harus ada orang yang berani ngomongkan bahwa dualitas itu mesti ada, tapi ada jalannya gitu. Nah, saya pelan-pelan mau ngomong itu semampu saya kan gitu kan. Kira-kira gitu, Mas. Iya. Nah, kalau misalnya ada seseorang datang dengan berbagai macam kompleksitas problematika hidup gitu, sebut saja misalnya dari relationship yang berantakan, finansial yang hancur dan lain sebagainya karena ketipu dan seterusnya gitu. Datang ke Ki Nuryanto. Terus sering banget itu. Nah,
Advice-nya apa yang paling mudah untuk dijalankan sehingga ketika menerapkan itu secara pelan-pelan gitu, secara otomatis hidupnya berubah gitu? Oke. Yang saya lakukan ya Mas, lepas dari disiplin ya. Oke. Sering ada beberapa, saya tipu 23M, wah aku bentuknya 23M nya nggak ngerti kayak apa gitu. Oke. Saya selalu ngomong begini, kondisi saya begini, disiplin keilmuan saya begini. Kamu mau pakai cara gampang apa cara sulit? Mesti jawabnya gampang lah. Gampang kan? Iya. Oke. Kalau dia ngomong gampang, berarti saya kasih cara ini. Oke. Tapi tingkat keberhasilannya nggak bisa dipastikan karena otomatis waktu mengolah itu kan akan menghasilkan sesuatu pengalaman tersendiri. Betul. Saya bisa mengatakan sorry, please forgive me, I love you, thank you. Oke, that's it. Kamu lakukan itu. Gak berhasil Pak. Oke, datanglah ke rumah lagi. Saya nanya akhirnya, sebelum kamu melakukan doa tadi, mantra tadi, pernah nggak kamu bertanya, adakah satu hal dalam hidup ini yang kamu langgar sehingga dampaknya sedemikian besar? Saya kasih kisi-kisi. Apakah itu orang tua? Apakah itu agama? Apakah itu keluarga? Apakah itu konsep kejujuran di masyarakat? Nangis dia langsung. Das. Saya sudah lama nggak pulang. Orang tua. Gak ada cara gampang selesai itu. Kita harus mengerti core-nya. Tapi ada kisi-kisinya. Pertanyaan saya ulangi ya. Adakah satu hal yang terjadi dalam hidupmu, yang terjadi pada hidupmu, ada satu hal yang menurutmu kamu langgar sehingga dampaknya sedemikian ini? Ada yang ngomong, saya sudah lama nggak pulang, saya sudah lama nggak ketemu orang tua. Sebenarnya saya sadar itu, tapi entah karena pembenaran, entah karena sibuk, sehingga saya langgar. Akhirnya, oke, coba ayo kita rubah manuvernya sekarang. Kamu pulang ke orang tuamu, kalau ada minta maaf, minta pangestu, kalau nggak ada, kamu ziarahi makamnya. Kamu lakukan ini. Saya biasanya kompleks, Mas. Itu kemudian telepon, ya saya sudah. Makanya dan saya nangis dan saya sadar dan ternyata saya yang salah. Ini sudah ketemu kalau sudah saya yang salah. Baru saya ngomong, lalu apa yang kamu harus lakukan di kondisi ini? Saya harus bersih-bersih, saya harus spirit, oke. Saya biasanya begitu. Saya jarang sekali ngasih advice kamu begini-begini, tapi saya kembalikan lagi. Ada yang Hindu, agamamu apa? Hindu. Oh, oke. Mau pernah nggak mendengar satu cerita begini di Hindu kan? Yang kamu alami adalah kira-kira seperti yang dialami Karna gitu. Seperti yang kamu dialami Arjuna gitu. Saya, gitu ya. Di kondisi itu apa yang dilakukan Arjuna begini. Sembuh, Mas. Artinya hidup ini kan butuh ide. Kalau hipnoterapi menyebutkan change start from the idea. Kita itu butuh ide untuk berubah itu. Entah perubahan finansial ataupun ide ini kan ada yang di bawah sadar, ada yang di pikiran sadar. Awareness gitu. Before change. Yes, we need the idea. Kita butuh ide. Orang tidak melakukan sesuatu karena tidak punya ide, mungkin punya ide tapi tidak diyakini, maka kita butuh meminjam mulut orang lain untuk mengatakan itu. Baru ngomong, itu seperti yang diomongkan bapak saya. Lah bapak saya ngomong nggak dipercaya, begitu ngomong guru yang dianggap spiritual percaya. Lah ini menariknya hidup. Jadi kita ini butuh ide. Lah fokus, afirmasi, doa, mantra, mempertahankan kita tetap punya ide perubahan. Kalau kita sudah tidak punya ide, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan mendorong supaya kita berada di role yang kita idealkan gitu. Ya, supaya kita tidak jadi korban dari sebuah proses, tapi kita punya ide. Minimal titik koordinatnya kita tahu. Tapi narasi yang ditawarkan sama Ki Nuryanto tadi menarik, sehingga kemudian seseorang diajak flashback. Apakah kemudian selama ini sikapku, pengabdianku sama orang tua itu sudah benar apa enggak gitu. Yes. Nah, saya pengen masuk ke wilayah itu. Bagaimana pengabdian yang tulus seorang anak kepada ibunya, kepada ayahnya, ini bisa berkontribusi positif terhadap jalan hidup yang akan dia alami. Yes. Seberapa ajaib fungsi orang tua itu. Karena ini kadang sering terlupakan. Enggak, ini kan karena mindsetku yang positif, karena vibrasiku berada di zona power dan itu gitulah gimana Oke. Pertanyaan menarik. Idenya adalah Ho'oponopono ya dulu ya, pendekatannya ya.
Ho'oponopono itu kan berbicara leluhur, ada tracing energy. Ini baru kita dengar loh, selama ini kan cuman mantra. Ada tracing energy kan, bahwa energi yang sudah diciptakan leluhur kita itu akan tetap nyambung ke orang tua kita manakala kita punya hubungan yang bagus. Oke? Ibaratkan kita adalah sebuah TV, ada antena, ada booster. Oke. Pernah kan satu TV burem tiba-tiba kasih booster. Iya. Nah, booster ini salah satunya adalah orang tua. Oke. Sementara jalur silsilah ini, manakala kita tidak punya booster, kita tidak punya jalur silsilah yang baik, kehidupan ini bisa kita angkat. Tapi seberapa panjang daya bateraimu? Seberapa kuat energimu? Seberapa jelas ketulusanmu? Nah, sementara orang tua kan sudah teruji, Mas. Minimal ibu 9 bulan tuh sudah teruji loh. Udah, ini kalau diterjemahkan 9 bulan itu adalah macam-macam kehidupan sudah ada di situ. Mau miring kesulitan, ibarat terhalang di kanan, berarti penghalang bisnis sudah ada. Tapi ibu punya solusi, dikasih bantal. Ada jejaknya di situ. Mau makan sembarangan muntah, ada jejaknya di situ. Mau berdoa bangun kesulitan, ada jejaknya di situ. Itu hadiah dari Allah. Tapi kalau secara psikologi, kita harus men-trace jejak itu. Ibunya pernah aplang-aplang nggak bisa bangun karena sudah berat, tapi selalu punya cara untuk bangun. Lah, manakala kita datang ke orang tua, Bu, waktu ibu dulu hamil saya, apa sih yang terberat? Jawabannya apa pertama, Mas? Akeh, banyak, Mas. Ada waktu di mana ibu itu nggak doyan makan, tapi sebenarnya lapar, mau makan muntah. Terus apa yang ibu lakukan? Tapi tak paksa, demi kamu hidup. Jejak perjuangan itu namanya. Yeah. Ada waktu di mana ibu ini khawatir pada bapakmu yang nggak tahu kemana. Ibu sebenarnya ngantuk karena bekerja habis ngepel apa, tapi ibu harus berdoa. Ada jejak spiritual. Oke. Paham ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Lah, manakala kita tidak reconnection pada ibu, pada bapak, jejak ini nggak akan ngalir ke kita, Mas. Jejak perjuangan, jejak spiritual, jejak finansial. Waktu mau lahiran, ibu tentean karena nyekolahkan kakakmu, bapakmu nggak tahu kemana. Terus ibu ngapain? Ibu diam, tiba-tiba ingat mbah dan ternyata ibu baca ini. Nah, ada itu jejaknya dan itu bisa diwariskan. Saya ngalami sendiri. Manakala kita nyatu pada orang tua, energi itu kita ambil, ibarat kita punya baterai, kita punya power bank, Mas. Energi dari orang tua itu adalah power bank. Baterai kita sendiri punya, tapi kita punya power bank. Atau bahkan kita punya charger yang suatu saat bisa kita cas. Cuman masalahnya kan tidak semua orang itu seberuntung itu untuk mendapatkan ibu yang baik gitu. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita itu yang mendapatkan ibu yang nggak baik, NPD, toksik, pokoknya tega sama anak. Itu gimana? Yang dilihatnya bukan itu, sisi-sisi baiknya. Jika ibarat kebaikan orang tua, kalau Muslim menyebutnya ridallah fi ridal walidain itu kan, itu saja dulu 9 bulannya itu dulu. Nggak usah nanti setelah besar gitu kan. Karena kalau mau kita ceritakan 9 bulan itu, 9 bulan itu sudah proses kehidupan. Cuman saat kita sudah bisa mikir, saya bukan bela ibu karena saya orang tua juga. Saat kita sudah bisa mikir, satu perilaku orang tua yang nggak cocok itu kita merespon dengan ketidakcocokan. Tapi saat kita melihat dengan cara berbeda, inilah cara ibu saya mencintai saya. Muncul istilah luka batin. Gini ceritanya luka batin. Tidak semua ibu terlahir dengan pendidikan yang bagus, ekonomi yang cukup, keluarga yang mapan. Dengan segala kekurangannya mendidik anaknya bagaimana tetap hidup. Kadang-kadang secara parenting nggak masuk, beliau lakukan. Tapi tujuannya satu, supaya anaknya hidup, bertumbuh. Sehingga muncul luka batin. Kita nggak terima, pernah dikandang, pernah dihalangi, pernah dipukul. Saat besar kita nuntut, saya dulu tidak diperlakukan baik, NPD dan lain-lain. Ibu ngomong, mbahmu dulu begitu. Mbahnya dituntut, buyutmu begitu. Terakhir Nabi Adam juga dulu begitu. Gak ada selesainya, Mas. Maka jika kita melihat itu, kita harus melihat ibu dengan kacamata berbeda. Karena kalau diurut-urut, mbahmu begitu, kakekmu begitu, buyutmu begitu, Nabi Adam ya begitu.
dan paling tidak suka disalahkan. Nabi Adam nggak terima, Hawa yang mulai, makanya aku ada di dunia kan kira-kira gitu. Lalu gimana caranya? HP dicas. Kalau kita salah-salah, bisa nyetrum mas chargernya. Kenapa? Pernah nggak ngecas HP atau megang daya listrik tiba-tiba nyetrum? Iya. Kenapa? Groundnya nggak bagus. Groundnya nggak bagus. Nyetrum. Lah, groundingnya manusia kemana? Satu, ke alam, itu disebut dengan nyeker-nyeker itu tadi. Grounding. Yang kedua, ke orang tuanya. Yang ketiga, ke Tuhannya. Kalau listrikmu tidak bagus, nyetrumnya nggak bagus, pasti groundingnya nggak bagus. Lah, di tanah itu apakah semua positif, mas? Ada bangkai di situ, ada racun di situ. Apalagi? Ada kotoran di situ. Tapi tanah itu